Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Agustina dengan NIM 2012-9259 dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil analisis mengenai wirausaha era revolusi industri 4.0. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, yaitu Bapak dosen pengampu saya, Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, yang mana dia telah menjelaskan di video sebelumnya mengenai wirausaha era revolusi industri 4.0 ini. Sebenarnya apa sih revolusi 4.0 ini? Dan apakah itu kita anggap sebagai suatu tantangan dalam dunia industri, dan apa pula kaitannya dengan kita sebagai calon wirausaha di masa depan? Revolusi industri 4.0 ini berkaitan dengan teknologi ataupun di dunia maya. Dan 4.0 ini sebenarnya bukan menjadi suatu persoalan, dan 4.0 ini merupakan suatu generasi kita, dan kita sangat aware dengan kondisi-kondisi tersebut. Nah, pada saat sekarang ini ataupun pada saat ini kita juga sudah melihat dan juga merasakan adanya tantangan industri yang menuntut transformasi ataupun perubahan arah ekonomi secara komprehensif ataupun secara menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu sebagai langkah penting dalam memanfaatkan dan juga mengoptimalkan momentum revolusi 4.0 ini untuk menarik industri yang mau tidak mau yang masih ketinggalan, yaitu 1.0, 2.0, dan 3.0 agar lebih efisien dan produktif. Dan pada saat sekarang ini juga masih banyak industri-industri yang berada yang ada di Indonesia yang berada pada fase revolusi 1.0, 2.0, dan 3.0. Contohnya seperti mesin mekanik ataupun industri tekstil atau menggunakan alat tenun. Dan pada saat 4.0 orang-orang itu sudah menggunakan mesin tenun. Nah, kita yang di negara Indonesia kita juga masih menggunakan alat tradisional, yang mana yang alat tenunnya dengan menggunakan mesin tenun bisa mencapai kain tenun sekitar 10 kain sekitar 1 jam, sementara yang menggunakan alat tradisional bisa menggunakan waktu 1 minggu. Kedua yaitu di bidang pertanian. Di bidang ini juga banyak yang berada di fase 1.0 ini, seperti mesin bajak. Misalnya kita menggunakan kerbau, sementara orang lain di negara-negara lain, di negara maju, mereka sudah menggunakan mesin-mesin untuk alat pertanian, sementara kita juga masih menggunakan alat tradisional. Yaitu pada fase industri 2.0. Contohnya seperti produksi massal. Misalnya ada industri mie instan, percetakan seperti koran, majalah, dan itu ada pada fase industri 2.0. Dan pada zaman sekarang itu sudah bermain dengan elektronik. Orang-orang tidak lagi menggunakan koran untuk mencari informasi. Masa sekarang sudah menggunakan tab, telepon untuk mencari informasi. Dan revolusi industri 3.0 contohnya seperti komputerisasi, industri elektronik, otomotif. Yang keempat yaitu revolusi industri 4.0. Nah, kita itu bergerak di fase industri 4.0 ini. Namun sementara Jepang sudah berada pada kategori industri 5.0. Nah, kita sudah, meskipun berada di fase 4.0, kita juga masih ketinggalan dari negara-negara lain. Contohnya seperti otomatisasi, fintech, customer digital, dan lain sebagainya. Nah, berbicara mengenai transformasi ekonomi yang merupakan kunci dari kemajuan bidang ekonomi.
Strategi kebijakan pembangunan pada saat ini, transformasi struktural ekonomi semuanya dialihkan ataupun diarahkan kepada supply side, dan ini seharusnya sejalan dengan demand side, dan sekarang keduanya itu harus seimbang, karena ketika supply side-nya dibangun seharusnya dijaga dengan demand side ini. Dan jika supply-nya dan demand-nya itu seimbang, maka didapatkan kumulasinya adalah kemajuan ekonomi akan bisa terwujud dalam transformasi ekonomi. Nah, kita juga pasti berpikir, apa sih itu supply side? Nah, supply side itu paling tidak ada 4. Yang pertama yaitu reformasi agraria. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, peningkatan sumber daya manusia atau SDM. Yang keempat yaitu bantuan sosial. Nah, ketika keempat ini dibangun, maka harus diikuti dengan demand side-nya. Nah, apa sih demand side itu? Demand side itu menjaga daya beli agar tetap stabil, dan ini dilakukan sebenarnya melalui strategi ekonomi pemerintah. Kedua, yang termasuk demand side itu adalah meningkatkan investasi. Semakin tinggi tingkat investasi, semakin besar pula kemungkinannya supply-nya juga bisa naik. Yang ketiga yaitu meningkatkan ekspor, bukan impor. Nah, dalam konteks transformasi ekonomi, yang dibenahi itu adalah kualitas dalam negeri yang kita punya untuk diproduksi ataupun diekspor keluar, sehingga harganya pun menjadi naik dan memberikan keuntungan besar untuk kita. Nah, selanjutnya membahas mengenai industri manufaktur. Industri manufaktur ini paling tidak berkaitan dengan yang pertama, yaitu berkaitan dengan kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto. Dan yang kedua, penyebabnya karena pengawasan teknologi yang sangat rendah, disebabkan karena belum efisiennya labor market yang ada di Indonesia. Kemudian perlu dilakukan manufaktur ini semacam seperti revitalisasi industri manufaktur. Selanjutnya, apa sih sektor jasa? Sektor jasa itu memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDB. Kontribusi besar namun memiliki defisit neraca yang meningkat, yang disebabkan oleh yang pertama yaitu 58% tenaga kerja yang ada di Indonesia ini berpendidikan rendah. Yang kedua yaitu investasi yang ada di Indonesia masih sangat rendah akibat dari kondisi ekonomi ataupun ketidakpercayaan pasar dan lain sebagainya, sehingga yang harus dilakukan adalah penguatan sektor jasa. Dari isu-isu dan penyebab dari berbagai hal yang sebenarnya, kebijakan yang perlu dilakukan seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, sekarang apa yang menjadi tantangan ataupun sekaligus sebagai peluang atau faktor-faktor yang mempengaruhi dari kondisi perubahan atau transformasi ekonomi di fase revolusi 4.0 ini? Yang pertama yaitu globalisasi. Yang kedua, perkembangan teknologi khusus 4.0 yang kaitannya dengan digital. Yang ketiga yaitu bonus demografi. Nah, artinya jika ketiga hal tersebut menjadi tantangan dan ataupun peluang yang kita anggap sebagai faktor yang mempengaruhi, mulai dari globalisasi, perkembangan teknologi digital, dan bonus demografi, maka kebijakan yang harus mengarah ke sana, yaitu yang pertama dengan pembangunan infrastruktur, yang kedua insentif fiskal, yang ketiga kaitannya dengan kebijakan perdagangan, yang keempat kebijakan yang berkaitan dengan iklim usaha dan bantuan sosial. Nah, kebijakan-kebijakan itu harus diarahkan kepada kondisi tantangan dan peluang yang tadi, sehingga menjadi faktor utamanya dari kebijakan itu terkait dengan pengembangan sumber daya manusia ataupun SDM. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan?
melalui pengembangan SDM ini. Yang pertama yaitu dengan mitigasi otomatisasi. Yang kedua, penyiapan future work ataupun skill. Yang ketiga, ekosistem. Selanjutnya, ekosistem inovasi melalui yang pertama yaitu vokasi, yang kedua insentif pajak. Yang berkembang sekarang ini adalah sistem vokasi. Jika arahannya fokus kepada vokasi, maka perlu usaha untuk melakukan peningkatan ataupun strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui vokasi ini dilakukan untuk menyiapkan berbagai kebutuhan kompetensi sumber daya manusia di era industri 4.0 ini. Terdapat berbagai strategi pendidikan dan pelatihan vokasi vokasi yang fokus kepada 3 lembaga vokasi untuk mendukung sektor prioritas pemerintahan. Kebutuhan sumber daya manusia ataupun SDM 4.0 ini khususnya ekonomi digital, maka sebenarnya mengarah kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan dan pelatihan yang dimaksud itu adalah pendidikan dan pelatihan vokasi. Dan fokusnya kepada yang pertama yaitu kepada 3 lembaga vokasi. Apa saja? Yaitu yang pertama ada SMK, Politeknik, dan BLK. Yang kedua yaitu kepada sektor prioritas seperti manufaktur, agribisnis, kesehatan, pariwisata, ekonomi, dan pekerja migran. Yang kedua, sektor yang rentan terhadap otomatisasi. Yang ketiga yaitu perbaikan bisnis. Nah, strategi perbaikan yang mungkin bisa dilakukan dalam pendidikan dan pelatihan vokasi ini. Yang pertama, dengan melakukan reformasi secara besar-besaran, dengan melakukan perubahan secara besar-besaran. Yang kedua yaitu mengembangkan berbagai standar kompetensi. Yang ketiga, membakukan model kerjasama sarana dan prasarana dengan industri. Yang keempat yaitu membakukan semacam mekanisme pemagangan. Yang kelima yaitu meningkatkan pendanaan. Nah, itulah penjelasan mengenai wirausaha era revolusi industri 4.0 ini. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.